Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviania Zahra dengan nomor NIM 121705043, Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan mendemonstrasikan program tugas akhir saya atau proyek akhir saya untuk mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Di sini saya membuat proyek untuk tugas akhir saya yaitu proyek Mamikos. Dan saya akan langsung mendemonstrasikannya. Di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Untuk halaman yang pertama itu ada halaman untuk login dan registrasi, di mana user jika mereka belum mempunyai akun, mereka bisa untuk sign up terlebih dahulu, ya, untuk memasukkan nama mereka, lalu untuk memasukkan email dan memasukkan password mereka untuk akun mereka ini. Lalu jangan lupa untuk diisi daftar sebagai pemilik atau pengguna. Berhubung di sini saya sudah mempunyai akunnya, kita masuk saja terlebih dahulu, langsung masukkan. Oke, baik. Saya tadi masuk menjadi pemilik kos, yang dimana saya akan memasarkan atau menjualkan kos yang saya ini ke aplikasi ini. Dan di sini kita bisa memilih kota mana yang akan kita pilih berdasarkan lokasi kos kita. Nah, baik. Di sini saya telah menambahkan 2 kosan. Misalnya maaf sebelumnya, jika kita ingin menambah kos, kita bisa langsung menambah kos di sini. Ini judul ini maksudnya nama kosnya ini tuh harus diisi, harga juga harus diisi. Nah, di sini saya mematokkan harga itu per bulannya. Lalu untuk kota, kosan kita itu berada di lokasi mana gitu, di Aceh, di Bandung, Jakarta, atau lain sebagainya. Lalu untuk fitur kosan, di sini saya menambahkan beberapa fitur kosan yaitu mulai dari AC, kasur, meja, dan lain sebagainya. Untuk fitur kamar mandi juga ada kloset duduk dan shower. Nah, di sini untuk deskripsi keterangan itu bisa langsung diisi ya, apapun itu. Lalu untuk upload gambar itu sesuai sesuai kemauan kita, atau upload gambar untuk kosannya seperti apa agar orang-orang tahu bagaimana penampilan kosan tersebut. Oke. Baik, mohon maaf, setelah semuanya diisi, langsung lanjut untuk save. Setelah di-save, si kosan tersebut akan masuk ke sini. Oke, di sini saya telah menambahkan 2 kosan. Oke, baik. Kita bisa melihat ya, ini untuk gambar kosannya. Lalu ini ada lokasinya dan ini harganya yang dipatok oleh saya. Dan ini dikelola langsung oleh saya. Untuk fasilitas kosan ada, fasilitas kamar mandi ada, dan deskripsi juga ada. Misalnya kita ingin mengedit data kos nih, karena ada yang mau kita tambahkan, misalkan untuk nomor telepon. Maaf. Misalnya atas nama Ibu
Ibu Andin. Oke. Kita bisa menyimpan perubahannya lah. Data kos berhasil untuk diupdate. Oke. Misalnya kita bisa nih untuk hapus kosan. Nah, ini juga sama ya, udah ya. Kita bisa nih menghapus kosan. Lalu akan ada kolom ininya, pop-up-nya. Apakah sungguh ingin menghapus kos ini? Ya, hapus. Oke. Berhasil menghapus data kos. Oke. Misalnya. Oke, setelah itu ini untuk ininya ya. Oke. Lalu kita di sini kita bisa cari ya, misalnya kota Aceh. Nah, karena yang tadi kita daftar itu, kita tambahkan itu kota Aceh, maka akan menampilkan kosan yang berada di Aceh. Lalu misalnya untuk Bandung, karena saya di sini belum menambahkan data kosan data kosan yang ada di Bandung, maka si data kos ini tidak ditemukan. Dan yang lain pun begitu. Oke, jika kita ingin sign out, maka kita akan sign out di sini. Oke, lalu kita masuk sebagai pengguna. Oke, sign in. Oke. Di sini langsung ke beranda kosannya ya. Di sini hanya ada, sebenarnya kita bisa mencari dari berbagai apa? Dari berbagai kota yang ada di sini. Namun karena berhubung sebelumnya saya cuma menambahkan satu kosan saja yang di Aceh, maka tampilannya akan di Aceh saja. Oke, misalnya kita mulai akan mengajukan nih, ajukan sewa nih. Kita tertarik nih kosan bintang ini. Oke, kita ajukan sewa misalnya hanya untuk sebulan. Ini akan menambahkan akan langsung ditotalkan menjadi 1.500.000. Lalu misalnya untuk 2 bulan ya, dan dan akan otomatis ditambahkan menjadi 3 juta. Misalnya kita ajukan untuk 7 bulan, oke. Ajukan sewa. Oke. Di sini kita menunggu dari pemilik kosannya untuk persetujuannya apakah disetujui atau tidak nih oleh si ibu kosnya ini. Oke. Kita beralih ke pemilik. Oke. Oke. Nah, di sini seperti tadi kita udah mengajukan sewa sebagai pengguna yang mencari kosannya, dan di sini saya sebagai pemilik kosan. Di sini ada user atau orang yang ingin ngekos, tapi eh, mereka itu menunggu persetujuan dari saya. Misalnya saya menyetujui nih, kita bisa mengapprove. Tapi kalau misalnya nggak disetujui, ya udah dibiarin aja gitu. Misalnya di approve. Approve. Oke. Setelah itu pemesanan berhasil disetujui. Nah, nanti kalau misalnya apa berhasil disetujui, kita lihat nih ke si penggunanya. Oke. Muncul nggak berhasil disetujui? Nah, oke, muncul disetujui. Nah, setelah itu untuk pembayarannya itu karena di sini saya untuk pembayarannya ini hanya bisa secara offline. Jika dia sudah apa? Sudah setuju, mereka sama-sama sudah setuju, pengguna kosan dan pemilik kosan sudah setuju, maka si
si pengguna kosan bisa langsung ngechat ke nomor WA yang ada di sini atau menelpon ke nomor yang ada di sini. Setelah itu mereka negosiasi lalu deal. Nah, seperti itu mungkin ya yang ada di sini. Ini untuk home-nya, ini untuk my profilnya. Kita selain kita bisa membuat password, kita juga bisa mengupdate password. Ini password yang lama saya, password yang baru saya, lalu uh, membuat password yang baru. Setelah itu tinggal update saja. Oke, seperti itu. Mungkin project Momiko sederhana saya hanya isinya seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan dalam penyampaian untuk mendemonstrasikan proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.